Shalom dan selamat siang anak-anak kelas 3 semuanya. Apa kabar? Ibu berharap anak-anak semuanya yang di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun anak-anak masih belajar di rumah bersama dengan orang tua. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas pelajaran agama, pendidikan agama Kristen, pelajaran 10, yaitu belajar mengasihi seperti Allah. Silahkan anak-anak buka buku paket agamanya halaman 95. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini tentang belajar mengasihi seperti Allah, Ibu ingin anak-anak bernyanyi bersama-sama sesuai materi kita hari ini. Lagunya berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita nyanyikan bersama-sama ya.
Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Mari simak dan dengarkan penjelasan Ibu. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengasihi orang lain. Walaupun kita masih kecil, kita juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, kita juga perlu belajar bagaimana cara mengasihi dengan benar. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar mengasihi seperti Allah. Kita pelajari bersama-sama ya. Baiklah, Ibu mau semua anak-anak yang di rumah membuka Alkitabnya. Bagi yang ada Alkitabnya, bagi yang tidak ada boleh nanti kamu ikuti lewat tampilan yang Ibu berikan. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Ibu berharap semua nanti anak-anak yang di rumah membacanya ya. Dalam saat ini, Ibu yang membacakan untuk kita semua, dimulai dari ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Anak-anak, ayat yang kita baca barusan tadi menunjukkan bahwa kasih Allah kepada manusia itu begitu besar. Dia turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Kasih Allah adalah kasih yang tulus. Dia rela berkorban dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Artinya bahwa Allah berkorban tidak mengharapkan upah atau bayaran apapun. Itu yang dimaksudkan dengan kasih Allah yang tulus. Nah, anak-anak, kembali lagi kita membaca Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Anak-anak, demikian isi firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 9 yang menjadi dasar kita untuk belajar cara mengasihi seperti yang diajarkan oleh Allah. Bagaimana kasih Tuhan kepada manusia? Kasih Tuhan kepada manusia, Allah sangat mengasihi manusia. Terbukti Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah kasih yang Allah terbesar bagi manusia. Kasih Allah itu tulus, rela berkorban, tidak mengharapkan imbalan. Kemudian, bagaimanakah kasih yang sebenarnya ditunjukkan manusia kepada Tuhan? Nah, jawabannya, kasih yang sebenarnya ditunjukkan manusia kepada Tuhan. Yang pertama, jika kita mengasihi Allah, harus dibuktikan melalui kesetiaan kita kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang kedua, bukti kasih yang ditunjukkan manusia kepada Tuhan, perbuatan mengasihi Allah. Seperti apa cara perbuatan mengasihi Allah? Misalnya, rajin berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, memberikan persembahan. Kemudian, bagaimanakah manusia harus menunjukkan kasih kepada sesama? Mengasihi manusia sesama harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari
melalui perkataan dan perbuatan. Contohnya, mengasihi sesama yang dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah 1. Menghormati orang tua. 2. Menyayangi orang tua. 3. Membantu orang tua. Yang 4. Mengunjungi teman yang sedang sakit. Yang 5. Menolong teman. Dan masih banyak hal yang lain, contoh-contoh yang lain yang dapat kita lakukan untuk mengasihi sesama. Kita mengasihi sesama dengan ketulusan, tidak pilih kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Artinya kita tidak boleh pilih-pilih kasih untuk mengasihi orang lain. Contohnya karena dia adalah saudara kamu, hanya itu saja yang kamu tolong atau kita temani. Bukan, artinya kita harus saling mengasihi tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat suku agamanya ya. Itu yang dimaksudkan dengan Allah. Baiklah, yang menjadi kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari pelajaran 10 ini adalah yang pertama. Kesimpulan pertama, Allah sangat mengasihi manusia. Terbukti bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itulah kasih terbesar Tuhan. Kesimpulan kedua, kasih Allah itu tulus, rela berkorban, tidak mengharapkan imbalan. Kesimpulan ketiga, jika kita mengasihi Allah, harus ditunjukkan melalui kesetiaan kita kepada Allah dan kasih kepada manusia. Demikian penjelasan Ibu di materi ini. Ibu berharap semua anak-anak dapat mengikuti dan menyimaknya. Tetap jaga kesehatan dan tetap menghormati orang tua di rumah yang sebagai pendamping untuk belajar darinya. Salam sehat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.